Halo, assalamualaikum guys. Video gua kali ini gua mau ngelanjutin update Channa Oranti baby gua yang CB itu tuh. CB itu kan captive breed ya, artinya ini ya hasil ternakan di lokal sini di Indonesia. Dulu udah pernah gua bikin video unboxingnya waktu ukurannya masih 3 cm. Lalu gua update lagi di video kedua dan video ketiga. Nah, ini fotonya waktu ukurannya masih 3 cm. Dan ini penampakannya di video updatean ketiga. Waktu itu ukurannya hampir 8 cm dan udah flaring tangan juga ya, udah flaring. Udah settle juga, warnanya juga udah keluar warna birunya. Pokoknya ini emang menurut gua udah cakep ya. Cuma sayangnya waktu itu badannya bengkok. Dan ini dia guys, updatean kali ini, updatean hari ini, suatu kabar yang tidak diinginkan, kabar yang sedih juga bagi gua. Jadi Channa Oranti baby gua ini sudah tewas atau meninggal dunia. Jadi ya turut berduka cita ya sama diri gua sendiri. Jadi ini kejadiannya padahal waktu pagi siang dia masih sehat ya, masih gerak-gerak, jadi nggak ada tanda-tanda indikasi dia sakit. Semuanya normal-normal aja, dan gue juga lagi duduk di depannya. Seharian gue duduk di depannya, namun tiba-tiba aja pas sore gitu ya gue cek, kok ini ikannya nggak gerak. Lalu gue coba tes pakai pinset nih, gue gerak-gerak, ternyata emang ikannya udah kaku, udah mati. Padahal ya rencananya kan ini ikan gue pelihara dari baby, jadi mungkin bisa lama ya, bisa sampai 2 tahun atau 3 tahun lah gue pelihara. Tapi ya takdir ternyata ya berkata lain, ikannya baru 5 bulan gue pelihara, ukurannya baru sekitar 8 cm. Akhirnya ya ikan ini tewas, mati atau meninggal dunia dah. Padahal sebelumnya nggak ada tanda-tanda sakit ya, semuanya normal-normal aja. Tapi dulu sih pernah dia sempat stres, tapi gue ganti air, gue kasih daun ketapang sama akriflavin, akhirnya dia mulai normal. Namun sekarang hari ini ternyata ikannya malah ya gini nih keadaannya. Lalu gue sempat nanya-nanya di grup atau nanya-nanya teman yang memelihara ikan Channa Oranti juga. Dan ternyata Channa Oranti ini termasuk Channa yang rentan mati mendadak atau sudden death. Ya itu sebutannya ya, sudden death itu bahasa Inggrisnya. Jadi Channa Oranti emang kadang itu bisa mati mendadak. Dan kejadian ini gak cuma gue aja ya, ternyata sih teman-teman gue juga ada yang memelihara Channa Oranti, gak ada sakit, gak ada apa, gak ada tanda-tanda apa. Ditinggal bentar, terus pas balik lagi ternyata Channa Orantinya udah kaku gitulah, udah mati, gak gerak. Dan memang udah banyak, udah beberapa orang gue tanya di grup Facebook, kejadian kayak ini emang udah terjadi di beberapa orang. Jadi Channa Oranti emang katanya agak-agak nggak begitu kuat sama dibandingin sama Channa yang lain ya, seperti Channa Maru gitu. Channa Oranti ini dia lebih riskan, lebih rentan mati mendadak. Untuk penyebabnya sih kalau gue tanya-tanya ya, penyebab utama mungkin pertama dia stres ya. Stresnya itu bisa karena parameter air yang berubah-ubah. Maksudnya itu parameter air atau suhu air bisa berubah secara mendadak. Dan perubahan yang secara mendadak ini bisa bikin Channa stres, kaget, dan mati. Jadi ya dugaan penyebab pertama yaitu ya, jadi ikannya stres karena parameter atau suhu air yang berubah secara mendadak. Apalagi sekarang nih cuacanya lagi pancaroba. Jadi cuacanya tuh kadang-kadang berubah secara mendadak. Jadi kayak siang itu panas, atau enggak beberapa jam berikutnya bisa berubah jadi hujan, atau siang tuh panas banget, malamnya jadi dingin. Ya perubahan cuaca kayak gitu yang bisa ngerubah parameter atau suhu di air jadi ikutan berubah secara mendadak atau cuaca ekstrim lah, kayak gitulah sebutannya. Dugaan penyebab kedua ya masih di kualitas air atau parameter air ya, pokoknya kualitas air lah ya. Channanya stres karena gara-gara kualitas airnya yang buruk. Harusnya sih lebih bagus lagi kalau pakai filter. Kalau misalnya nggak ada filter ya harus coba ganti air secara rutin, jangan kelamaan. Dan pas ganti air juga nggak boleh 100% diganti, digantinya itu sekitar 50%.
Oke, terus dugaan penyebab yang ketiga itu tank akuariumnya yang kekecilan. Jadi dulu pernah ya, ini cana baby cana auranti ini stres, terus dia berenangnya nggak beraturan, malah dia sering nabrak-nabrak kaca atau nabrak-nabrak ke substrat. Jadi harusnya sih bagusnya ya dikasih tank akuarium yang lebih besar. Jadi tank akuarium ini yang gue pakai panjangnya sekitar 20 cm. Harusnya sih gue kasih tank akuarium yang lebih besar sekitar 40 atau 60 cm lah ya. Cuma airnya nggak terlalu tinggi. Jadi waktu dia stres ya, jadi dia bisa berenang ya lebih luas lagi sih. Jadi dia nggak nabrak-nabrak kaca atau nabrak-nabrak substrat. Takutnya pas dia stres itu dia kaget, terus dia berenangnya nggak beraturan, dia malah nabrak kaca atau nabrak substrat, malah jadi terluka. Jadi ya itu ya dugaan penyebab ketiga. Jadi dari pengalaman gue ini, gue bisa tarik kesimpulan ikan cana gue ini mati karena stres. Dan semoga kejadian ini bisa jadi pengalaman berharga gue supaya kedepannya nggak terjadi lagi kejadian seperti ini lagi. Oke, kesimpulan yang pertama yaitu gua harus menghindari cana auranti gua jadi stres, yaitu dengan ngasih daun ketapang atau kriflavin. Lalu yang kedua, gua harus rutin ganti air supaya airnya tetap bersih. Lalu yang ketiga, jangan sering-sering ngagetin ikan ini, karena kalau sering-sering dikagetin cananya jadi stres. Ya nggak cuma sering aja sih, lu sekali aja lu kagetin ikannya pasti stres, kaget itu bikin ikan cana ini jadi stres, dan itu bisa jadi penyebab ikan ini jadi mati mendadak. Lalu saran selanjutnya, taruh di tempat di dalam ruangannya yang suhunya stabil supaya nggak terlalu berpengaruh dari suhu-suhu di luar, karena suhu di luar itu kan bisa berubah-ubah, bisa panas, dingin. Jadi kalau bisa taruh di dalam ruangan dan terhindar dari cahaya matahari secara langsung. Oke, jadi ya paling cuma itu aja sih yang bisa gue tarik kesimpulannya dari pengalaman gue ini. Mungkin dari kalian ada yang punya pengalaman seperti kayak gini, mungkin bisa kasih masukan ke gue, bisa tulis di komentar biar jadi pembelajaran buat gue atau teman-teman yang lain supaya kejadian kayak gini nggak terjadi lagi. Dan ini cana auranti gue tinggal satu yang ini nih. Ini ukurannya sekitar 18-20 cm. Dulu gua pelihara ikan ini dari ukuran sekitar 10 cm. Jadi ini tank akuariumnya gue taruh di garasi depan rumah. Jadi ini semi outdoor ya. Dan jarang gua gedor-gedor, jadi dia nggak terlalu kaget. Ya gue takut dia jadi stres ya. Makanya gue jarang gedor-gedor kacanya. Ya semoga ikan ini nggak mati kayak baby auranti gua, bisa bertahan lama sampai bertahun-tahun. Oke deh guys, sekian dulu video gua kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian, dan silahkan tulis di komentar kalau kalian punya masukan atau saran. Jangan lupa subscribe, like, dan loncengnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya guys. Bye bye.